Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana yang telah memberikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Perkenankan saya menyampaikan khitabah saya hari ini, yaitu yang bertema tentang adab bertamu menurut Islam. Baiklah, adab bertamu. Nah, sering kita kenali dengan silaturahim. Nah, bersilaturahmi adalah salah satu budaya dalam berkerabat. Salah satu cara bersilaturahmi adalah dengan datang ke rumah kerabat atau biasa disebut bertamu. Kendati kita semua bertamu dengan niat yang baik, yaitu menjalin persaudaraan, tetapi kita juga perlu memperhatikan etika atau adab dalam melakukannya. Dalam kitab Ridho Al-Aba Syarh Manzumah Al-Adab yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini disebutkan tentang adab bertamu, yaitu pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Nah, untuk bertamu sebaiknya luruskan niat terlebih dahulu. Misalnya bertamu dengan niat menyambung silaturahmi, memberi kabar bahagia, menjenguk dan lain sebagainya yang bersifat baik. Allah berfirman bahwa sebaik-baik tamu adalah membawa kabar gembira. Hal ini terkandung dalam surah Al-Hijr ayat 51 sampai 54 yang dimana artinya, dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Adapun adab bertamu yang kedua, yaitu memperhatikan waktu. Untuk datang ke rumah orang, sebaiknya seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang saat tersebut sedang sibuk. Kedatangan kita di waktu yang tidak tepat malah justru dapat mengganggu seseorang yang kita datangi rumahnya berkunjung bertamu di waktu yang luas, sehingga sekiranya tidak mengganggu tuan rumah, seperti waktu sore, ba'da maghrib, atau saat-saat jam istirahat. Yang ketiga yaitu meminta izin saat bertamu. Nah, sebelum bertamu, seseorang dapat meminta izin kepada pemilik rumah atau tuan rumah. Saat meminta izin pada pemilik rumah dapat dilakukan melalui ponsel, chat atau WA. Kita dapat menghubungi si pemilik rumah terlebih dahulu sebelum bertamu. Namun sesampainya di rumah, orang yang dikunjungi juga harus meminta izin, jangan sampai masuk ke rumah orang lain sebelum dipersilakan masuk. Dalam surah An-Nur ayat 27 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya.
Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila seorang bertamu lalu meminta izin mengetuk pintu atau mengucapkan salam sampai 3 kali, namun tidak ada ditemui atau dibukakan pintu, makalah hendak kita pergi atau pulang. Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang keempat, berpakaian sopan. Nah, dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk menjaga busananya. Maksud dari menjaga busananya adalah menjaga kebersihan dan kesopanannya. Jangan sampai memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Gunakanlah pakaian bersih dan rapi saat bertamu, di mana hal ini menunjukkan penghormatan kita kepada tuan rumah atau pemilik rumah. Adapun yang kelima, adab bertamu, yaitu ketika bertamu setelah mengucapkan salam, sebaiknya kita melanjutkan dengan bersalaman dengan tuan rumah atau pemilik rumah yang sesama perempuan atau laki-laki untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Rasulullah bersabda, apabila kamu saling jumpa, maka saling mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Namun bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan mengucapkan istighfar atau astaghfirullahaladzim. Hadis riwayat At-Tahawi. Yang keenam, menghindari fitnah dalam bertamu. Nah, dalam bertamu sangat penting untuk diperhatikan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa saja yang berada di dalam rumah tersebut. Ketika kita sedang bertamu, hal ini untuk menghindari adanya fitnah dalam bertamu. Contohnya, ketika ada seorang laki dewasa, maka pastikanlah di rumah tersebut ada ayahnya atau suaminya atau seorang laki dewasanya untuk menghindari ikhtilat ataupun fitnah, karena ikhtilat adalah perkara yang mendekatkan zina dan maksiat. Yang ketujuh, yaitu menjaga sopan santun. Nah, tak hanya menjaga kesopanan dalam berpakaian, kita juga diwajibkan atau dianjurkan menjaga sopan santun dalam bersikap dan berucap saat bertamu. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghormati si pemilik rumah. Adapun yang kedelapan, memperhatikan batas waktu bertamu. Nah, selain memperhatikan waktu kunjungan, lama waktu kunjungan juga harus kita perhatikan. Rasulullah bersabda, masa bertamu adalah 3 hari dan sesudah itu sedekah. Tidak halal bagimu si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti tuan rumah. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam Islam ternyata bukan hanya adab dan ketika bertamu, tetapi ada juga adab menerima tamu. Pada sebuah hadis Rasulullah bersabda, Rasulullah menganjurkan umatnya agar memuliakan tamu, yang dimana berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakrim dhaifah. Nah, yang dimana barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalam proses bertamu, tentunya Islam sangat mengajarkan sebuah adab yang harus dijaga agar kita tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau perselisihan. Nah, berikut adab bertamu yang harus diperhatikan menurut pandangan Islam. Yang pertama tadi, memiliki niat yang baik. Nah, dalam melakukan kegiatan bertamu, kita juga harus memiliki niat yang baik, seperti menyambung silaturahmi, menjenguk atau memberikan kabar bahagia atau sebagainya. Meminta izin berkunjung di waktu yang tepat. Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kita bahwa batasan meminta izin waktu bertamu sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu bersalaman. Nah, bersalaman atau berjabat tangan merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk menghormati dan mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Nah, yang sopan santun dalam bersikap dan bertutur kata, hal ini juga dilakukan untuk menghormati dan menghargai penerima tamu. Selain itu, hal itu juga dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang menyinggung atau menyakiti hati orang lain, tentunya tuan rumah. Nah, yang terakhir yaitu menerapkan batas waktu bertamu.
Selain berkunjung di waktu yang tepat, kita juga harus memperhatikan batas waktu dalam bertamu. Karena jika kita bertamu terlalu lama, dikhawatirkan akan memberikan rasa tidak nyaman terhadap tamu atau tuan rumah dan akan membebaninya sang penerima tamu. Baiklah, cukup sekian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.